Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita akan diskusi tentang cuci tangan. Karena begitu pentingnya cuci tangan di era pandemi ini menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Ini merupakan kegiatan yang sebenarnya sangat sederhana, sekedar cuci tangan, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa. Kita akan bahas nanti ada langkahnya seperti apa, tapi sebelumnya ada tujuannya, alat-alat yang kita pakai apa, kemudian momennya ini apa saja, kapan kita harus melakukan cuci tangan. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah tujuannya. Kita tahu di tangan kita ini walaupun kelihatannya bersih, tidak ada kuman semacam ini. Walaupun kelihatan bersih, di sini banyak kuman yang ada di sini ya. Ini merupakan flora normal yang hidup di tangan kita. Jadi tidak mengganggu kondisi kita, tidak mengganggu kesehatan kita. Dia ada di sini. Akan disebut sebagai flora normal. Ada salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Ya. Banyak lagi ya, banyak kuman-kuman yang ada di sini ya. Tujuan dari cuci tangan ini adalah untuk mengurangi atau meminimalkan ya. Bukan untuk menghilangkan. Ini tidak bisa hilang 100%. Tidak bisa hilang 100%. Tapi hanya untuk menurunkan saja jumlahnya. Jangan terlalu banyak ya. Jadi kenapa ini harus dikurangi? Ya, nanti berkaitan dengan kalau jumlah ini berlebihan, maka bisa menyebabkan masalah. Ya. Apalagi kalau kita mau melakukan sebuah kegiatan. Misalkan kegiatan-kegiatan kita mau orang kesehatan, misalkan mau merawat pasien, kita harus cuci tangan dulu agar yang ada di tangan kita ini, jumlahnya flora normal ini sedikit. Tujuannya adalah tidak menular kepada pasien, tidak menularkan kepada orang lain. Nah, tujuan cuci tangan semacam itu. Jadi tidak bisa menghilangkan 100%, hanya bisa mengurangi. Jadi mengurangi flora normal yang ada di tubuh kita. Alat apa yang dipakai? Kita bisa sekarang ini alat cuci tangan. Alat cuci tangan, kita bisa menggunakan sabun dan air. Ya. Ini sabun. Ini air mengalir. Ini wastafel ya. Wastafel. Atau menggunakan yang sekarang banyak dijual di toko-toko, itu ada hand rub ya. Hand rub, ada yang pencetan kayak gini, ada yang bisa bukaan kayak gini ya. Atau yang mengatakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya. Jadi alat-alat ini bisa dipakai untuk cuci tangan atau dengan menggunakan air kayak gini, air dan sabun kayak gini. Isinya apa? Isinya hand tub ini biasanya isinya adalah alkohol. Ada yang isinya klorheksidin. Klorheksidin. Biasanya kalau isinya alkohol ini yang boleh dipakai untuk kegiatan kebersihan manusia, yang aman untuk manusia itu yang dari bentuknya etanol. Yang ini metanol ini tidak boleh diberikan, tidak boleh dipakai untuk kebersihan. Ini adalah alat-alat cairan untuk pencampuran obat-obat yang berbahaya kayak pestisida dan sebagainya. Ini
Ini tidak boleh digunakan untuk sebagai hand sanitizer. Yang boleh digunakan adalah yang etanol ini. Ini etanol ini yang boleh digunakan. Ya, jadi ini hand wrap juga nih. Hand sanitizer, ini alkohol basisnya, ada campuran chlorhexidin, bisa dicampur dengan gliserin juga ya. Ini biar tangannya tidak kering dengan adanya menggunakan alkohol. Ini bisa digunakan ketika kita tidak bisa menemukan wastafel, karena wastafel ini kan sediaannya untuk menempatkan wastafel ini sangat susah. Tapi kalau menempatkan hand wrap ini di beberapa tempat sangat mudah. Yang penting ada dudukannya, tempatnya itu, kemudian ada hand wrap-nya, tinggal taruh di situ. Tapi kalau ini susah untuk menempatkannya. Apalagi kalau kita bisa membawa sendiri, biasanya yang lebih praktis yang semacam ini. Ini praktis untuk kita bawa kemana-mana ya. Jadi kalau kita kesulitan untuk mencari wastafel, mencari hand wrap, kita bisa bawa sendiri. Biasanya kalau kita cuci tangan dengan hand wrap dengan berbasis alkohol ini, waktu yang dibutuhkan antara 20 sampai dengan 30 detik ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan air mengalir dan sabun. Ini ya, dengan wastafel. Ini biasanya kita butuh waktu antara 40 sampai dengan 60 detik. Apakah kita boleh melakukan cuci tangan dengan ini terus, hand sanitizer terus ini, kemudian tidak pernah mendapatkan air, tidak pernah mendapatkan ini? Secara anjurannya itu kita melakukan cuci tangan dengan hand wrap ini, dengan hand wrap, itu harus diselingi dengan cuci tangan dengan air dan sabun. Paling tidak ini 5 kali. Ketika kita melakukan sudah 5 kali hand wrap, maka kita harus mencari air dan sabun untuk cuci tangan. Kenapa? Karena hand wrap ini hanya membunuh kuman. Kuman ini hanya dibunuh tapi tidak hilang. Dia hanya jasadnya ini masih nempel di tangan kita. Jasadnya masih nempel di sini. Tapi kalau kita pakai air dan sabun ini kan kumannya akan hilang, akan lepas, ikut larut dengan air itu. Makanya setiap kita melakukan hand wrap sejumlah 5 kali, maka cuci tangan dengan sabunnya 1 kali misalnya. Idealnya semacam itu. Kemudian langkahnya seperti apa? Ini ada 6 langkah cuci tangan sesuai dengan standarnya WHO ya. Standar WHO, dia sudah membuat riset-riset sehingga 6 langkah cuci tangan ini sudah menjadi langkah yang paling efektif ya. Efektif. Waktunya paling cepat. Kemudian paling rata ya. Rata atau bersih. Kita bisa menerapkan cuci tangan yang tanpa menggunakan standar ini. Cuman biasanya waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kalau ini cukup 40-60 detik, ini cukup 20-30 detik. Kalau kita tangan dengan cara yang tidak seperti ini, waktunya bisa lebih lama. Dan kalau waktunya sama, kita bisa sama cepatnya, mungkin ratanya tidak bisa merata. Tidak bisa merata ya. Jadi yang paling cepat dan paling rata, kita sudah ada penelitiannya dengan standar WHO ini. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangannya ya. Telapak tangan.
Jadi telapak tangan ini diratakan dulu. Biasanya ngambilnya semacam ini ya. Ini. Saya tulis dulu aja ya. Ini. Punggung tangan. Kemudian sela-sela jari. Kemudian tangan mengunci ya. Kemudian putar-putar ujung ibu jari ya. Kemudian putar ujung kuku. Ya. Jadi caranya yang pertama adalah ini saya contohkan, ini kita punya hand wrap ya, hand wrap. Nah ini ya. Ini cara ngambilnya adalah dengan ini, dengan tidak dengan ibu atas tapi dengan punggung. Asumsikan ini lebih bersih daripada bagian ini. Nah biar ininya lebih kebersihannya lebih terjaga daripada pakai ini, kebersihannya tidak terjaga. Tapi pakai ini kebersihannya lebih terjaga. Bukan kemudian paling bersih, tapi ini lebih bersih daripada kita pakai ini. Jadi gini. Cukup 1 kali pencet biasanya sudah cukup untuk diratakan ya. Ya pencet gini, tek. Kemudian sudah ada cairan ada di sini, diratakan. Seluruh telapak tangan ini kita ratakan. Ya. Hitungannya biasanya 4 kali hitungan ya, 1, 2, 3, 4 itu nanti pas waktunya bisa 20-30 detik ya. 4 kali hitungan. Kemudian punggung jari, ini kita balik punggung tangan ya, kita balik. Ini fokusnya adalah punggung ini, kemudian sela-selanya dari belakang ini kena. Ya, jangan dilempar semacam ini. Cukup begini. Nih. Kemudian yang jadi fokus lagi adalah punggung kelingking. Ini kelingking ini kena gini. Bukan gini ya. Tapi gini. Kenapa? Ini nanti di sini harus kena. Kalau gini nanti nggak kena. Ya. Ini. Yang ketiga adalah sela-sela jari dari depan. Ini tetap dirapatkan. Gini. Tidak gini ya. Jangan gini. Tapi gini. Dari pangkal sampai ujung kena, kemudian telapak tangannya juga kena. Bergerak begini. Kemudian yang keempat, posisi saling mengunci. Ini mengunci seperti ini. Nggak usah bolak-balik, nggak usah. Cukup seperti ini. Tujuannya adalah buku-buku jari ini kena semua. Kemudian yang keempat adalah tangan mengunci sudah. Yang kelima adalah putar-putar ibu jari. Ibu jari ini ya. Ini kita genggam, kita putar-putar. Kemudian ibu jari yang ini untuk gosok yang sebelah sini. Sebaliknya ya sama. Tujuannya apa? Yang ini untuk gosok, tadi pas seperti ini belum kena. Ini. Jadi kita gosok pakai ini. Yang terakhir putar-putar ujung kuku. Ujung kukunya jangan terlalu rapat, agak longgar sedikit. Ditempelkan di ini, di telapak tangan, kita putar gini. Arahnya ke sini, ke arah ibu jari. Kalau yang ini arahnya juga ke ibu jari. Bukan searah jarum jam ya. Ini adalah arahnya ke ibu jari. Nah, itu. Jadi ada 6 langkah ini. Ini tujuannya untuk meratakan seluruh permukaan ini kena semua rata. Tidak ada yang tercecer dari tadi itu ya. Yang sering tercecer bagian sini ini dengan tadi ini sudah nggak tercecer ya. Kemudian ada cekungan-cekungan ini juga yang sering-sering tercecer. Ini semacam itu, maka jangan sampai tercecer. Maka 6 langkah cuci tangan ini sesuai dengan standar WHO ini yang paling cepat dan paling rata.
Kalau kita cuma sebegini bisa cepat, tapi tidak rata. Atau kita pakai pelan-pelan, diratakan dulu, kemudian di gini, itu bisa rata, tapi tidak cepat. Yang paling cepat dan paling rata adalah dengan standar yang ada ini ya. Ini tentang 6 langkah cuci tangan. Kemudian momennya, kalau untuk tenaga kesehatan ada 5 momen ini yang wajib ya, yang wajib untuk kita lakukan ya. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, before kontak. Before kontak, sebelum kontak dengan pasien, kita cuci tangan dulu, tangan kita kurangi kuman yang ada di sini dulu. Kita minimalkan dulu, tidak bisa habis 100%. Kita kurangi biar kuman Staphylococcus aureus atau kuman-kuman yang lain yang ada pada tubuh kita ini tidak nanti menempel ke pasien. Karena kuman ini di tempat saya nggak masalah, tidak menimbulkan penyakit, tapi bisa menempel ke pasien, bisa menempel ke orang lain, bisa menimbulkan penyakit untuk mereka. Before kontak cuci tangan. Kemudian before prosedur, misalkan kita mau pasang infus ya, atau kita mau injeksi ya. Kita mau injeksi ya. Kita mau injeksi pasien ini, maka harus cuci tangan dulu. Kenapa? Nah, nanti injeksi itu lebih parah lagi daripada sekedar menyentuh sebelum sekedar kontak. Suntik nanti memasukkan cairan, memasukkan obat untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau kita nggak cuci tangan, lebih berbahaya ya. Kemudian yang ketiga adalah after body fluid kontak ya. Nih, ini gambarnya adalah ini urine bag ya. After body fluid kontak ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang keempat, after kontak. Yang keempat. Yang kelima, after kontak surrounding. Walaupun kita tidak menyentuh pasiennya, tapi kalau kita menyentuh bednya pasien atau menyentuh yang lain, lingkungannya pasien ini, maka kita harus cuci tangan. Ya, jadi 5 momen ini harus cuci tangan wajib bagi tenaga kesehatan. Ya. Untuk yang lain, apakah tidak ada momen yang lain? Ini momen-momen ketika bukan sebagai nakes, sebagai semua orang, ya. Kapan harus cuci tangan? Itu yang pertama adalah sebelum dan sesudah ke rumah sakit ya. Masuk ke rumah sakit, kita harus cuci tangan, memastikan kuman kita yang kita bawa ini minimal untuk mengkontaminasi lingkungan. Dan ketika kita pulang, kita keluar dari rumah sakit, jangan sampai kita membawa kuman dari rumah sakit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebelum makan ya. Sebelum makan. Kenapa sebelum makan ini? Tangan ini, kuman-kuman yang ada di tangan ini normal tidak menimbulkan sakit ketika kita ada di tangan kita. Tapi ada kemungkinan bisa menimbulkan sakit ketika dia masuk ke dalam rongga pencernaan atau masuk ke anggota badan yang lain. Ini bisa menimbulkan penyakit. Maka sebelum makan, cuci tangan dulu. Kemudian ini sebelum makan ya. Ini setelah dari toilet ya. Setelah toileting.
Ada kemungkinan kuman-kuman yang ada di lingkungan ini masih kita bawa, kita keluar dari sini kita cuci tangan. Nih. Kemudian kalau di era pandemi ini ya, setelah kita kontak dengan orang lain ya. Setelah kita kontak dengan orang lain, kita bersalaman, kita memegang orang lain, maka kita harus cuci tangan ya. Setelah kontaknya orang lain. Kemudian kapan lagi? Ini sebelum atau sesudah menggunakan APD ya. Masker atau masker, face shield dan sebagainya. Sebelum dan sesudah menggunakan APD, menggunakan masker, menggunakan face shield, kita harus cuci tangan dulu. Kenapa? Tangan kita ini banyak kontaminasi. Atau kalau misalkan bukan hanya flora normal, kita habis menyentuh barang, menyentuh benda yang ada kumannya, misalkan ada COVID-nya ada di situ, misalkan begitu, ada SARS-nya ada di situ, dan kita pegang masker, kita nggak cuci tangan dulu, maskernya kita pegang, kita pakai, kuman ini nempel di masker dan kita pakai dan kita terhirup. Nah ini bahaya ketika sebelumnya tidak cuci tangan dulu. Tapi kalau kita sudah cuci tangan dulu, aman, maskernya menjadi bersih, kita pegang pun tetap bersih, kita pakai. Kemudian sesudah menggunakan, ketika melepas ya, ketika kita mau melepas masker, mau melepas atau sesudah melepas, ini ada kemungkinan masker ini sudah ada kontaminasi, sudah ada virusnya ada nempel di situ. Kita pegang masker itu, kita lepas, kemudian kita buang ke sampah, tempat sampah infeksius. Tangan kita ini ada kemungkinan ada kumannya. Nah, ada kuman. Kalau tadi ternyata ada virus SARS-nya ada di situ, nah, ini nanti kemudian kita kucek-kucek mata, macam-macam berbahaya. Yang tadi pakai masker tidak ada gunanya karena kita sudah kita pegang dan kita masukkan sendiri. APD. Kemudian yang terakhir sebelum kita menyentuh anggota badan ini ya, menyentuh mulut, hidung, mata, ini sebelumnya ya. Sebelum menyentuh mata, hidung, mulut. Sebelum kita menyentuh ini, kita cuci tangan dulu. Harapannya ini sudah bersih, kemudian kita baru kucek-kucek mata, kita sentuh ini, kita makan, macam-macam. Ini momen-momen kapan kita harus cuci tangan. Ya. Tidak harus sebagai nakes. Kalau sebagai nakes, ini semua ditambah dengan ini. Banyak sekali momennya. Ini tentang cuci tangan. Ya, caranya tadi sudah kita bisa melihat, kemudian kapan harus cuci tangan, ini, kemudian kenapa kita harus cuci tangan, dengan menggunakan apa saja cuci tangannya sudah kita diskusikan semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.